Ya, sequestran dan firming agent ini merupakan bahan tambahan pangan yang sifatnya penggunaannya tidak sebanyak BTP yang lain seperti pemanis, flavoring ataupun pengawet dan lain-lain ya. Kita bahas satu-satu untuk sequestran terlebih dahulu. Sequestran ini nama lainnya adalah pengkelat logam. Pengkelat logam atau pengikat ion logam. Atau kalau di sini diartikan sequestran merupakan bahan yang dapat mengikat ion logam pada bahan pangan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas. Dalam hal ini adalah misalnya memantapkan warna, tekstur, mencegah kerusakan, serta meningkatkan stabilitasnya. Jadi kemudian kalau ditanya lebih lanjut, kenapa ion logam perlu dikelat, perlu diikat seperti itu? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa ion logam pada bahan pangan itu perlu diikat? Kalau tidak diikat, memang seperti apa efeknya? Atau bisa menimbulkan efek seperti apa? Ada yang tahu kira-kira kalau ion logam ya, ion logam misalnya Fe, seng, gitu ya. Tapi dalam bentuk bebas. Fe bebas atau seng bebas. Kira-kira apa pengaruhnya? Ada yang tahu? Nggak berani jawab. Coba Anissa Amila ada? Anissa? Ada, Pak. Ya, kira-kira apa? Kenapa? Ion logam seperti Fe bebas, seng bebas, gitu, perlu diikat. Kalau tidak diikat, kira-kira pengaruhnya kemana? Apa? Halo, Anissa Amila? Masih nyambung? Di unmute ya. Mungkin ke kualitasnya, Pak. Nah, kualitas dalam hal apa misalnya? Apa yang diubah kualitasnya atau yang diturunkan kualitas dalam hal apa? Cita rasa. Cita rasa. Kenapa bisa? Untuk alasannya saya masih kurang tahu, Pak. Belum ya? Oke, Ya. baik. Oke, memang betul bahwa ion logam jika tidak diikat seperti seng, besi, kemudian aluminium dan sebagainya itu jika berada dalam keadaan bebas itu bisa mempengaruhi kualitas tadi disebutkan misalnya oleh Anissa tadi adalah rasa, cita rasa. Bisa. Karena apa? Karena ion logam dalam keadaan bebas itu sifatnya labil. Labil artinya apa? Berarti dia mudah bereaksi. Mudah bereaksi dengan komponen lain di dalam bahan pangan. Termasuk ion logam itu sendiri mudah teroksidasi gitu ya, misalnya berinteraksi dengan oksigen atau adanya radikal bebas dan seterusnya, maka ion logam tadi bisa teroksidasi, dan jika ion logam tadi teroksidasi maka akan mempengaruhi diantaranya adalah warna ataupun cita rasa. Misalnya Fe kalau teroksidasi maka ya menjadi seperti karat gitu ya, seperti karat, aroma besi, dan kemudian juga bisa mempengaruhi komponen lain karena dia sifatnya labil, jika dia mudah bereaksi dengan komponen lain, misalnya berinteraksi atau bereaksi dengan komponen-komponen flavor ataupun komponen-komponen pigmen sehingga nanti warna ataupun rasa juga berubah. Termasuk dia juga bersifat sebagai ini ya, bisa mengoksidasi komponen lain juga. Nah, itu sehingga nanti bisa mempengaruhi mutu bahan produk pangan. Dengan demikian, sequestran ini merupakan bahan penstabil. Nah, sequestran ini adalah pengikatnya supaya tidak liar. Ion logam tadi tidak liar, sehingga kita ikat sehingga dia menjadi lebih stabil
sehingga kualitas atau parameter mutu bisa dipertahankan lebih baik. Nah, logam terdapat dalam bahan alami dalam bentuk senyawa kompleks. Artinya ion-ion logam tersebut secara alami kebanyakan berada dalam bentuk kompleks dengan senyawaan lain. Misalnya kalau magnesium itu ada pada apa? Klorofil yang ada di tengah-tengah dari cincin porfirin, kemudian menyebabkan dia berwarna hijau klorofil tersebut. Kemudian Fe ini membentuk senyawa kompleks dalam bentuk ferritin, rufin, porfirin, hemoglobin, mioglobin, termasuk juga cyanokobalamin, vitamin B12 ya. Itu mengandung kobal, CO, ini mengandung kobal, cyanokobalamin itu. Kemudian seng, mangan itu banyak terdapat pada enzim, protein enzim yang ada pada bahan biologis baik hewani maupun nabati. Ion-ion logam ini dapat terlepas dari ikatan kompleksnya. Jadi karena apa? Senyawa kompleks yang terbentuk secara alami ini sifatnya itu lemah. Seperti misalnya magnesium ya pada klorofil daun itu mudah lepas, apalagi kalau keadaannya asam gitu, mudah lepas. Fe juga demikian pada hemoglobin ataupun mioglobin itu juga mudah terlepas. Apalagi bahan pangan tersebut mengalami proses pengolahan, misalnya dengan pemanasan dan sebagainya. Ion logam bebas mudah bereaksi dan mengakibatkan perubahan warna, ketengikan, kekeruhan maupun perubahan rasa. Ini ya, ion logam yang dalam keadaan bebas tadi. Nah, itu sifatnya liar. Oleh sebab itu, nah ini diperlukan sekuestran untuk menangkapnya. Jadi begitu lepas dari klorofil atau Fe lepas dari mioglobin, ini bisa langsung dikelat oleh bahan sekuestran ini. Nah, mekanisme pengikatannya yaitu adalah proses pengikatan logam merupakan proses kesetimbangan atau keseimbangan. Yang mana dalam hal ini adalah seperti hanya mungkin pernah dipelajari pada pembentukan senyawa kompleks ya, pembentukan senyawa kompleks. Yang mana ini secara umum keseimbangan ini dapat dituliskan sebagai berikut. L plus S akan membentuk LS atau L-nya ini adalah ion logam, S-nya ini sekuestran, maka akan bentuk kompleks logam sekuestran. Nah, ketika bentuk ligan membentuk kompleks sekuestran ini, logam dengan sekuestran ini, maka dia akan sifatnya stabil. Ligan atau sekuestran dapat berupa senyawa organik seperti asam sitrat ataupun EDTA, etilen diamin tetraasetat, EDTA, ataupun mungkin garam-garam polifosfat, garam-garam polifosfat yang sifatnya anorganik ya. Kalau yang dari polifosfat misalnya sodium trimetaposfat atau mungkin fosfor oksiklorid dan sebagainya. Nah, itu sifatnya anorganik. Sedangkan yang organik ini bisa berupa asam sitrat ataupun EDTA. EDTA ini merupakan salah satu sekuestran yang paling populer. Paling populer karena ketersediaannya banyak, melimpah gitu ya, harganya murah, sifatnya organik karena dia masih senyawaan organik ya, etilen diamin tetraasetat, masih turunan dari asam asetat. Kemudian efektivitasnya mengikat itu juga bagus. Gitu. Terus pertanyaannya, nah ini pertanyaannya. Kalau ion-ion logam tadi diikat oleh sekuestran ini, nanti kira-kira kalau kita konsumsi ada efek samping nggak? Efek samping artinya jangan-jangan ya kalau diikat nanti tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Seperti itu. Atau tidak bisa diserap oleh tubuh. Gimana menurut adik-adik? Ada yang mau berpendapat? Misalnya Fe tadi terikat oleh EDTA. Nanti jangan-jangan Fe-nya jadi nggak bisa diambil oleh tubuh. Atau mungkin ya kalsium atau magnesium dan sebagainya. Apa kira-kira? Bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Karina Patricia, ada? Iya, ada Pak. Ya.
Gimana menurut Karina? Iya, gimana Pak? Maaf Pak, tadi saya lagi di lab Pak, maaf. Oh ya, kalau ini apa penggunaan EDTA ini bisa berpengaruh negatif atau tidak terhadap ketersediaan mineral logam untuk kita konsumsi gitu. Kalau setahu saya kayaknya enggak ya Pak, tapi maaf kalau salah Pak. Enggak ada efeknya sama sekali. Atau ada tapi gitu. Saya tahunya EDTA buat yang uji apa gitu ya Pak. Saya kurang tahu juga Pak kalau terhadap mineralnya gimana. Oke, enggak. Baik. Ya, jadi dengan adanya sekuestran, ion logam ini diikat, maka akan ada pengaruhnya terhadap bioavailabilitas mineral tersebut. Jadi ada efeknya ya. Yang pertama ada efeknya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah tidak bisa diserap sama sekali atau hanya berkurang? Nah, jawabannya adalah tetap bisa diserap, tetapi pertama adalah lebih lambat, yang kedua adalah tidak bisa semuanya. Artinya bioavailabilitasnya memang akan turun. Gitu. Memang akan turun. Misalnya kalau dalam bentuk bebas mungkin bisa sampai 90%. Nah, kalau diikat dengan sekuestran atau EDTA, maka turun mungkin menjadi tinggal 50%. Seperti itu. Tapi masih tetap bisa diserap meskipun ya tadi berkurang. Ya gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau efeknya terhadap bioavailabilitas mineral, ya pasti dia turun atau negatif. Gitu ya, berpengaruh negatif. Tetapi efeknya terhadap kualitas dari atribut mutu produk, bukan dari nutrisional ya, tapi dari mutu produk, itu bagus. Nggak ada masalah. Gitu. Nah, tinggal ya tadi, kalau bioavailabilitasnya turun, berarti kalau mau mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung sekuestran, berarti jumlahnya paling tidak harus lebih banyak. Gitu. Tetapi ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang sedikit berbeda. Gitu. Bahwa dengan adanya sekuestran itu justru akan membuat daya serapnya itu pelan tapi pasti, gitu ya. Pelan tapi pasti, memang lama tapi justru itu bagus, gitu. Karena kebutuhan tubuh akan mineral tersebut memang tidak boleh langsung naik secara drastis, gitu ya, tidak boleh. Memang harus pelan-pelan. Bahkan seperti Fe itu jika dikonsumsi terlalu banyak, apalagi dalam bentuk bebas, itu nanti malah bisa dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri atau virus yang menginfeksi tubuh. Malah jadi bisa tumbuh subur itu bakteri dan virus yang kebetulan masuk ke dalam tubuh. Nah, sehingga beberapa malah dalam penyediaan suplemen zat besi itu malah disediakan dalam bentuk terikat dengan sekuestran ini supaya tadi tidak langsung terlalu drastis seperti itu. Nah, itu perkembangan keilmuan dari penggunaan sekuestran. Sekuestran atau ligan dapat menghambat proses oksidasi, ya, karena dalam terikat maka dia akan lebih stabil, tidak mudah teroksidasi. Senyawa ini merupakan sinergik antioksidan karena dapat menghilangkan ion-ion logam yang mengkatalisis proses oksidasi. Nah, ini sehingga penggunaan sekuestran ini match atau cocok ketika digunakan bersamaan dengan antioksidan. Gitu. Karena kalau ada antioksidan kemudian ada ion logam dalam bentuk bebas, maka antioksidan nanti banyak kepake untuk menahan oksidasi ion logam tadi, begitu. Sehingga nanti antioksidannya malah fungsinya nggak kepake untuk tubuh, tapi malah kepake untuk menahan ion logam bebas tadi supaya tidak teroksidasi seperti itu. Nah, sehingga dengan penggunaan pengkelat atau sekuestran nanti digunakan bersamaan dengan antioksidan, antioksidannya bisa berperan untuk sebagai sumber antioksidan untuk tubuh ataupun bisa menahan kerusakan-kerusakan oksidatif lain, sedangkan logamnya tetap aman atau tetap jinak karena sudah diikat.
Dalam penggunaan sekuestran sebagai sinergik antioksidan harus diperhatikan kelarutannya. Nah, ini karena kalau kelarutannya tidak sesuai ya pasti nanti penggunaannya tidak efektif gitu ya. Jadi memang harus sesuai bagaimana kelarutan dari bahan antioksidan termasuk juga bahan pengkelatnya. Antioksidan kan ada yang sifatnya larut lemak, seperti misalnya beta karotin, ya, kemudian tokoferol, itu kan larut lemak. Maka ketika larut lemak, nah nanti hati-hati dalam memilih sekuestran, karena kebanyakan sekuestran itu larutnya air, itu sehingga idealnya ya gunakan antioksidannya yang larut air, misalnya dari kelompok BHA, BHT, ya kalau yang sintetik ya. Kalau yang alami bisa berupa senyawaan fenolik, kemudian antosianin, ya seperti itu. Asam dan ester sitrat 20-30 ppm dengan propilen glikol larut dalam lemak, sehingga efektif sebagai sinergik pada semua lemak. Nah, ini kalau menggunakan dari ester sitrat dengan propilen glikol, nah ini relatif ini ya, tidak ada masalah ketika digunakan untuk lemak. Meskipun sitrat ini larut air, tapi dengan adanya propilen glikol, nah ini propilen glikol ini bersifat sebagai diluen gitu ya. Diluen itu bisa melarutkan komponen-komponen yang sifatnya semipolar, antara polar dan non polar gitu. Propilen glikol ini, sehingga kelarutannya menjadi lebih bagus. Nah, ini ketika kelarutannya kurang bagus, tadi misalnya antara antioksidan dengan sekuestran, maka bisa dibantu dengan adanya propilen glikol atau etilen glikol. Termasuk misalnya mau melarutkan propolis itu ya, itu banyak juga digunakan propilen glikol karena dia banyak senyawa-senyawa alkaloid, flavonoid itu yang sifat-sifatnya semipolar. Kemudian sebaliknya natrium eta dan natrium kalsium eta hanya sedikit larut dalam lemak. Ya, EDTA ini sifatnya banyak larut air. Dan karena itu kurang efektif dalam lemak murni, tetapi garam-garam EDTA 500 ppm sangat efektif sebagai antioksidan dalam sistem emulsi karena adanya fase air yang kontinu. Misalnya untuk mayones, margarin dan sebagainya. Nah, cara kedua, selain dengan menambahkan diluen seperti propilen glikol atau etilen glikol, jika kelarutannya itu tidak bagus, bisa dibuat dalam bentuk sistem emulsi. Dibuat dalam bentuk sistem emulsi. Jadi dibuat dulu dalam bentuk emulsi, sehingga nanti kelarutannya otomatis akan meningkat atau menjadi bagus. Ya, itu ya. Jadi bisa dibuat dalam sistem emulsi. Ketika sudah dalam bentuk sistem emulsi, otomatis di sana nanti akan ada emulsifier. Nah, sehingga nanti kalau ada bahan yang polar maupun non polar tetap bisa dijembatani oleh emulsifier tersebut. Emulsifier kan sudah kita pelajari ya, dia punya dua tangan. Tangan yang satu bersifat polar, tangan yang lain bersifat non polar. Nah, tinggal nanti bahannya ini mau apa? Mau polar atau non polar? Kalau bahannya non polar ya diikat oleh yang tangan yang non polar. Kalau bahannya polar diikat oleh yang tangan polar. Jadi akan aman. Tetapi kalau dalam bentuk emulsi berarti ini harus ada ya tadi apa istilahnya pembuatan emulsi atau pemilihan jenis emulsifier yang cocok. Apakah emulsinya itu sifatnya water in oil atau oil in water. Nanti harus disesuaikan dengan hidrofilik lipofilik balance itu ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk penggunaan sekuestran,
Sekuestran biasanya ditambahkan pada lemak dan minyak dan makanan yang mengandung lemak minyak seperti daging dan ikan. Pertanyaannya mengapa sekuestran justru banyak diterapkan pada bahan-bahan yang mengandung minyak, terutama pada daging dan ikan. Kenapa kira-kira? Ada apa dengan lemak dan minyak? Kenapa bahan berlemak dan berminyak perlu penambahan sekuestran? Misalnya ya, sarden yang dikalengkan, makarel yang dikalengkan, atau mungkin daging kornet yang dikalengkan. Nah, seperti itu. Biasanya dia dibutuhkan sekuestran, perlu ditambahkan sekuestran. Karena, ada yang mau dijawab? Enggak ada. Oh, ini on cam semua ya, luar biasa, bagus. Saya baru mencari yang enggak on cam. Ada yang mau bantu jawab? Kalau tidak ada ya saya tunjuk aja ya. Alia Akila. Iya, Pak. Ya, kira-kira mengapa produk yang berlemak atau daging ikan perlu sekuestran? Sebenarnya kurang tahu sih, Pak. Mungkin karena mengandung terdapat ion logam di dalamnya, Pak. Oke. Ya jawabannya betul ya sebenarnya. Tetapi ada tambahan lagi. Yang pertama adalah kaitannya dengan lemak minyak. Kalau lemak minyak, ini kaitannya adalah berarti dengan apa? Kemudahan bahwa lemak minyak itu banyak atau yang mudah teroksidasi. Gitu. Apalagi kalau dari minyak ikan itu ya. Minyak ikan itu asam lemaknya kan asam lemak sangat tidak jenuh. Sehingga sangat mudah teroksidasi. Gitu. Sehingga ya ini perlu ditangkal. Gitu. Salah satu penyebab oksidasi itu diantaranya tadi kalau di dalamnya ada ion logam, begitu. Jadi yang memacu terjadinya oksidasi itu salah satunya adalah ion logam dalam bentuk ion bebas. Nah, sehingga ion logam yang berada pada produk berlemak atau berminyak perlu dicegah dengan penambahan sekuestran. Yang kedua adalah tadi karena di sana mengandung ion logam, ya itu jawabannya juga betul. Bahwa daging dan ikan ini kaya dengan mineral seperti Fe, seng, gitu ya. Terutama Fe dan seng itu banyak terdapat pada daging dan ikan. Selenium, kemudian apalagi ya? Ya termasuk kalsium. Itu banyak terdapat pada daging dan ikan. Jadi sudah di sana ada lemaknya, ada minyaknya, kemudian daging dan ikan kaya dengan mineral, dan sebagian mineral tersebut adalah mineral yang mudah terlepas. Apalagi kalau diolah dengan penggunaan retorting atau autoclave, sterilisasi produk-produk pengalengan itu ya. Sehingga akan mudah terlepas itu mineral-mineral menjadi iostran. Polifosfat atau garam polifosfat ya, misalnya sodium trimetafosfat, kemudian EDTA, ini digunakan dalam pengolahan ikan kalengan untuk amonium fosfat. Selain bisa mencegah oksidasi tadi, juga bisa mencegah pembentukan kristal magnesium amonium fosfat yang menyerupai kristal gelas yang bisa terbentuk selama proses penyimpanan. Karena pada ikan-ikan itu memang kaya mineral ya tadi ya, seperti Fe, seng, magnesium ini. Nah, ini bisa membentuk kristal kalau magnesium tersebut tidak dikelap dengan EDTA, sehingga EDTA ataupun polifosfat ini bisa mencegah ke sana. Kemudian selain itu pengkelat ini dapat membentuk kompleks dengan Fe, kobal ataupun seng, di mana logam-logam ini bisa bereaksi dengan sulfida yang akan mengakibatkan perubahan warna. Jadi daging dan ikan itu kaya dengan protein atau dia sebagai sumber protein, dan proteinnya banyak tersusun oleh asam-asam amino esensial bersulfur. Nah, itu kelebihannya dari produk daging dan ikan itu adalah kaya dengan asam-asam amino bersulfur.
Itulah mengapa daging dan ikan ini sebagai sumber protein yang sangat baik karena banyak mengandung asam amino esensial bersulfur. Tetapi sulfur yang ada di dalam protein tersebut, nah ini bisa mengalami ini sejenis oksidasi ataupun reaksi lainnya yang menyebabkan warna dari produk tersebut nanti menjadi berwarna dalam bentuk warna yang seperti abu-abu gelap gitu ya. Sulfur itu akan membentuk warna seperti abu-abu ataupun kehitam-hitaman. Sehingga nanti dagingnya ataupun ikannya nanti warnanya tidak fresh lagi. Kalau daging kan harusnya warnanya ya merah kecoklatan lah ya kalau diolah. Dan kalau ikan itu kan putih ya dagingnya ya. Nah, kalau sulfurnya ini bereaksi atau teroksidasi, maka akan membentuk warna gelap, warna abu-abu gelap, gitu. Termasuk juga kalau ada yang memperhatikan kuning telur itu kenapa kalau direbus, misalnya kita ngerebus telur ya, itu bagian kuning telurnya itu bagian luar dari kuning telur sering ada muncul abu-abu, warna abu-abu. Nah, itu juga salah satu penyebabnya itu juga bisa disebabkan karena adanya sulfur di sana yang teroksidasi selama proses perebusan gitu. Sehingga menyebabkan warna abu-abu ataupun warna gelap. Nah, begitu juga pada daging ikan tadi. Sehingga dibutuhkanlah pengkelatan logam untuk mencegah Fe, seng dan sebagainya ini supaya tidak bereaksi dengan sulfur yang ada di dalam protein daging ikan tadi. Penambahan sekuestran pada sayuran sebelum di blensing ini juga dapat mencegah perubahan warna yang disebabkan oleh logam. Asam sitrat dan fosfat yang digunakan dalam minuman selain berfungsi sebagai asidulan juga berguna untuk mengikat logam yang dapat mengkatalisis oksidasi komponen cita rasa seperti terpen, kemudian warna. Jadi sekuestran ini fungsinya multiple fungsi ya, tidak hanya mengkelat logam saja, tapi juga bisa mencegah berbagai reaksi berantai lainnya. Karena reaksi-reaksi itu banyak yang dikatalisis oleh logam, begitu. Karena logam ini sifatnya selain dia sebagai oksidator, kemudian juga dianya bisa teroksidasi, juga bisa bersifat sebagai katalis. Artinya memacu reaksi-reaksi lainnya. Ya mungkin reaksinya tidak ada kaitannya dengan logam, karena logam tersebut hanya sebagai katalis. Kalau sebagai katalis kan berarti logamnya tidak bereaksi, tapi dia mempercepat terbentuknya reaksi. Nah, seperti itu. Dengan dikelat, dengan diikat, maka reaksi-reaksi yang biasanya dikatalisis oleh ion logam ini juga bisa dikendalikan. Dalam minuman hasil fermentasi yang mengandung malt misalnya, pengkelat juga dapat membentuk kompleks dengan Cu, yang mana Cu bebas ini dapat mengakibatkan oksidasi senyawa fenolik atau senyawa polifenol, yang kemudian dengan protein bisa menyebabkan keruhan. Nah, jadi kalau minumannya mengandung malt, di sana mengandung Cu, nah ini juga kalau tidak dikelat, maka Cu juga bisa menyebabkan reaksi dengan senyawa fenolik dengan protein, menyebabkan minumannya menjadi keruh. Beberapa sekuestran yang sering dipakai ini ada asam fosfat, termasuk juga turunannya ya, garam-garam fosfat seperti monokalium fosfat, natrium pirofosfat, kemudian sodium trimetafosfat gitu ya. Garam-garam fosfat itu merupakan pengkelat yang cukup baik karena dia sifatnya punya 3 tangan ya, 3 tangan yang bisa merangkap ion-ion logam tersebut. Kemudian juga asam sitrat, isopropil sitrat atau turunan dari asam sitrat yang lain itu juga bisa bersifat sebagai pengkelat. Kemudian yang berikutnya tadi adalah EDTA, etilen diamin tetraasetat. Nah, ini yang paling populer lah ya gitu, paling populer banyak digunakan.
Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau ada, dipersilahkan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan dulu. Oh ya, sebelum sana masih ada nih. Nah, ini efek samping yang tadi sempat dibahas di awal tadi ya. Penggunaan sekuestran yang terlalu banyak atau mungkin kebanyakan menggunakan sekuestran pada berbagai macam bahan pangan gitu ya. Setiap bahan pangan untuk menstabilkan tambahkan aja EDTA. Untuk menstabilkan lagi tambahkan EDTA terus, ditambahkan terus pada berbagai macam bahan. Resikonya ini, penggunaan EDTA yang berlebihan dalam pangan dapat menyebabkan tubuh mengalami defisiensi kalsium ataupun mineral lain. Ya tadi, karena bioavailabilitasnya akan turun. Hal ini disebabkan EDTA sangat efektif mengkelap ion logam. Karena itu dalam garam EDTA juga ada yang menambahkan juga kalsium dalam bentuk garam EDTA dari natrium ataupun kalsium. Nah, ini juga salah satu modifikasi. Ya udah, kalau gitu garam EDTA ini, EDTA-nya ini kita buat dalam bentuk garam kalsium eta gitu. Dalam bentuk kalsium eta, sehingga nanti ada tambahan kalsium dari luar. Sehingga nanti harapannya ya ketersediaan ion logam ion mineral ini bisa terpenuhi meskipun bioavailabilitasnya turun. Gitu ya. Jadi ada resiko itu. Tapi sekali lagi, nah perkembangan ilmu itu juga tadi ada justru untuk Fe itu malah bagus kalau disediakan dalam bentuk terikat dengan EDTA. Itu supaya nanti penyerapannya pelan tapi pasti gitu ya. Seperti itu, ada yang seperti itu. Tapi kalau kalsium, nah sepertinya efeknya cukup besar. Artinya begitu kena ETA, ketersediaan kalsium itu akan turun drastis. Begitu ya. Itu karena gini, setiap mineral itu memiliki kemudahan diserap berbeda-beda. Gitu. Kalau Fe itu boleh dibilang salah satu mineral yang memang paling mudah diserap, meskipun dalam bentuk terkelat itu masih bisa diserap. Tapi kalau kalsium, gitu, ini merupakan salah satu mineral yang bioavailabilitasnya sangat rendah, sehingga penyediaan kalsium ini harus hati-hati karena salah-salah nanti kalsium jika kebanyakan malah nanti bisa mengendap sebagai batu ginjal dan sebagainya. Seperti itu. Kalsium ini jumlahnya banyak, tapi sangat sulit diserap. Gitu. Misalnya dari tulang-tulang itu, kita udah makan tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam gitu. Itu memang banyak kalsiumnya, tapi kalsiumnya di sana bioavailabilitasnya sangat rendah. Gitu. Yang termasuk tinggi itu adalah kalau dalam bentuk kalsium susu. Dalam bentuk yang di dalam susu. Nah, itu termasuk bioavailabilitasnya baik. Selebihnya itu banyak yang sulit diserap. Apalagi kalau kena ETA. Nah, ini kalsiumnya akan sangat sulit untuk diserap, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke firming agent jika tidak ada pertanyaan. Tapi kalau ada pertanyaan langsung disampaikan saja ya, angkat tangan atau instruksi Pak. Firming agent atau bahan pengeras, bukan pengeras suara ya, tapi pengeras tekstur gitu ya. Pengeras tekstur, terutama pada apa? Ini adalah nanti penggunaannya pada buah dan sayuran. Firming agent. Firming itu apa? Mungkin bukan keras ya, tapi kaku gitu ya. Firm ya, tapi juga bisa dikatakan sebagai keras. Hingga dalam bahasa Indonesianya ya zat pengeras atau firming agent. Kenapa firming agent ini diperlukan pada terutama tadi buah dan sayuran ya? Karena kalau daging nggak ada. Kalau daging yang ada adalah justru dibuat bagaimana daging itu menjadi empuk gitu ya. Misalnya mau dibuat sate, mau dibuat gulai, mau dibuat rendang gitu. Yang ada ya kalau bisa daging tadi jadi empuk. Gitu. Tapi kalau dari buah-buahan dan sayuran
Nah, ini disinilah pentingnya. Kerasnya jaringan tanaman ditentukan oleh ikatan molekuler antar gugus karboksil bebas pada komponen dinding sel, yaitu terutama adalah pektin. Karena yang banyak mengandung gugus karboksil di dalam dinding sel tanaman atau jaringan tanaman itu adalah pektin. Nah, kebetulan proses pengolahan, misalnya pemanasan, perebusan, sterilisasi, dan sebagainya ya, itu dapat merusak jaringan tersebut sehingga menjadi lunak. Ya, misalnya kita punya leci. Leci mau kita kirim ke Arab gitu. Karena misalnya kalau di Arab sana kan ya buah-buahan sulit tumbuh ya. Yang mudah tumbuh mungkin hanya kurma sama mungkin buah tin atau buah zaitun. Nah itu. Tapi untuk buah-buahan tropis barangkali sulit di sana sehingga mereka harus impor. Kalau impor, kalau kita sediakan dalam bentuk buah segar, mungkin juga sulit. Selain selama distribusi mungkin banyak kerusakan, bisa juga karena ya kalau dalam bentuk segar itu tidak tahan lama. Misalnya kita sediakan pepaya segar gitu ya. Ya kalau nyampe sana begitu matang mungkin hanya tahan 1 minggu itu sudah harus habis begitu. Nah, sehingga kita sediakan dalam bentuk buah kaleng. Buah yang kita sterilisasi sehingga tahan lama, sewaktu-waktu nanti bisa dikonsumsi. Nah, tetapi masalahnya tadi ketika dilakukan pengalengan, kena panas, maka jaringan menjadi lunak. Bahkan mungkin hancur begitu. Sehingga disinilah perlunya zat firming agent untuk memperoleh tekstur yang keras, yang rigid, yang fresh gitu ya. Diperlukanlah bahan pengeras makanan yang kita sebut sebagai firming agent. Firming agent ini diartikan sebagai food additive atau bahan tambahan pangan yang bertujuan untuk mempresipitasi residu pektin supaya pektinnya itu tidak larut. Pektinnya itu supaya tetap dalam bentuk solid. Sehingga meningkatkan kekuatan dari struktur dari bahan pangan tersebut untuk mencegah kolaps atau rusaknya jaringan tersebut selama proses pengolahan. Beberapa food additive ditambahkan untuk bereaksi dengan pektin dan memberikan kekuatan pada struktur pektin tersebut supaya tadi tidak larut. Tidak larut atau masih dalam bentuk padatnya sehingga nanti buah-buahan atau sayuran yang dikalengkan tadi terutama nah itu tetap fresh bentuknya, tetap ya misalnya pakcoy gitu ya tetap pakcoy seger gitu ya, atau misalnya leci itu ya tetap leci seger, buah leci seger, atau misalnya salak apel, nah itu tetap potongan salak ataupun potongan apel yang masih rigid atau masih kaku gitu ya, tidak lembek. Nah, yang bisa memperkuat jaringan pektin tersebut supaya tidak larut atau tidak rusak, itu adalah firming agent. Nah, ini mekanisme pelunakan dan pengerasan pada jaringan tanaman tadi. Pemanasan dan pendinginan, ini dapat menyebabkan struktur selulosa bahan pangan mengalami perubahan. Kemantapan jaringan dipengaruhi oleh ikatan molekuler antar penyusun dinding sel, dan keutuhan struktur ikatan silang antara gugus karboksil dengan kation polivalen pada senyawa-senyawaan pektin. Nah ini, supaya tidak mudah larut, maka perlu dibuat suatu ikatan yang kuat di antara gugus-gugus karboksil yang ada dalam pektin tadi, penyusun dinding sel tadi, pektin ataupun selulosa. Itu perlu diikatkan silang, perlu digandeng-gandengkan supaya yaitu bersatu kita teguh gitu ya, tidak runtuh gitu, tidak hancur. Nah, untuk meningkatkan ikatan silang antar gugus karboksil tadi dengan kation polivalen diperlukan garam-garam pembentuk kation polivalen. Jadi ditambahkanlah kalsium dan
aluminium atau garam-garam kalsium dan garam-garam aluminium yang sifatnya polivalen. Polivalen itu maksudnya valensinya lebih dari satu. Valensinya lebih dari satu sehingga apa? Ya bisa mengikat antara karboksil satu dengan karboksil yang lain, gitu. Dijembatani, diikat, sehingga tidak akan terlepas. Atau kalau aluminium dia punya 3 tangan, sehingga karboksil 1, 2, 3 bisa diikat. Garam-garam tersebut akan menaikkan jumlah ikatan silang melalui pembentukan kalsium pektinat dan kalsium pektat. Jadi menjadi kalsium pektinat dan kalsium pektat yang kelarutannya sangat rendah sehingga struktur jaringan tetap utuh meski mengalami proses pemanasan atau autoklav. Ya. Nah ini, pektin mungkin di kimia pangan sudah disinggung, polimer dari asam galakturonat. Jadi pektin itu merupakan polimer dari asam galakturonat dengan ikatan beta-14 glikosida. Nah ini, monomernya bukan glukosa tapi adalah asam galakturonat. Nah karena dia asam galakturonat maka dia punya gugus karboksil banyak. COOH ini, COOH, COOH, COOH. Nah gugus karboksil inilah nanti yang diikatkan atau diikat silang dengan kalsium ataupun aluminium. Jadi nanti antara polimer pektin yang satu dengan polimer pektin yang lain itu nanti akan saling berikatan sehingga strukturnya menjadi kuat. Proses pengolahan dapat menyebabkan konversi pektin menjadi asam galakturonat sehingga menjadi lembek. Nah, kalau tidak diikatkan silang, asam galakturonat ini bisa lepas. Nah, kalau lepas atau terhidrolisis, maka ya otomatis jaringan buah-buahan ataupun sayuran tadi menjadi lembek. Dengan adanya kalsium ataupun magnesium ataupun aluminium tadi akan terbentuk ini kalsium ataupun magnesium pektinat atau pektat. Itu ya. Nah, kemudian garam kalsium atau seperti apa yang sering digunakan, yaitu diantaranya ada kalsium klorida, kalsium sulfat, kalsium laktat, kalsium monofosfat. Banyak ya. Hampir semua garam kalsium sebenarnya bisa digunakan. Nah, kelemahannya adalah garam kalsium umumnya kelarutannya rendah dan pada konsentrasi tinggi bisa menimbulkan rasa pahit sehingga nanti penggunaannya harus dibatasi. Karena kalau penggunaannya terlalu banyak, nanti ada yang tidak larut, penggunaannya juga tidak efektif, dan tadi rasanya juga bisa agak pahit. Gitu. Garam aluminium dalam bentuk ion trivalen Al3+, juga sering digunakan yaitu dalam bentuk natrium aluminium sulfat. Natrium aluminium sulfat. Ion trivalen dari aluminium ini diduga akan membentuk kompleks dengan senyawa pektin menghasilkan jaringan yang keras, misalnya pada pikel mentimun. Ya, mentimun. Tetapi untuk aluminium sulfat ini tidak dapat mencegah pelunakan. Aluminium sulfat itu tidak dapat mencegah pelunakan. Dia harus dalam bentuk garam kompleksnya lain, yaitu natrium aluminium sulfat. Ketika hanya aluminium sulfat saja, nah ini kemampuannya dalam mengikat gugus-gugus pada pektin itu tidak bagus. Gitu. Firming agent dapat bereaksi dengan komponen lain seperti protein, karbohidrat, lemak, ataupun vitamin mineral yang ada dalam bahan makanan, sehingga bisa mempengaruhi sifat fisik maupun sifat kimianya. Bisa sifat fisik misalnya kelarutan, titik leleh, bentuk kristal, dan lain-lain, sedangkan kalau sifat kimia ya kemudahan reaksi, baik oksidasi maupun reduksi. Hingga penggunaannya ya harus dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Selain juga mempengaruhi sensoris lainnya seperti rasa pahit dan sebagainya tadi ya. Firming agent ion kalsium dan aluminium 3+ akan berikatan dengan gugus hidroksil dan metoksil. Jadi bahkan tidak hanya gugus metoksil ya ataupun gugus karboksil tadi, tapi juga pada hidroksil ataupun metoksil pada pektin dan senyawa karbohidrat membentuk struktur yang kokoh. Jadi meskipun gugus karboksil itu adalah gugus yang paling mudah bereaksi, tapi bukan berarti gugus yang lain tidak bisa berikatan.
Gitu. Jadi bisa berikatan juga, membentuk ikatan silang. Gitu. Itulah mengapa kalau pada pati, meskipun gugusnya itu hanya gugus hidroksil, tapi juga bisa dibentuk cross-linking start, cross-link start, atau pati ikatan silang melalui reaksi dengan gugus hidroksil pada monomer glukosanya. Nah, ini beberapa bahan firming agent yang sering digunakan, diantaranya tadi ada kalsium glukonat, bentuknya kristal, tidak berbau, tidak berasa, biasa digunakan untuk mengeraskan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng, misalnya tomat yang dikalengkan. Kalsium karbonat, CaCO3, bentuk kristal, ini kalau suhu tinggi bisa terurai jadi CaO dan CO2, larut dalam air, dan dapat bergabung dengan asam. Juga dengan garam-garam aluminium dan garam amonium untuk kalsium karbonat. Kemudian ada kalsium klorida. Ini sangat mudah larut dalam air dan alkohol, kelarutannya tinggi untuk kalsium klorida dibandingkan dengan beberapa tadi seperti kalsium karbonat tadi ya. Lebih tinggi yang kalsium klorida, sehingga ketika kelarutannya tinggi, nah ini biasanya ya penggunaannya bisa lebih efektif, bisa lebih sedikit ya. Garam kalsium lainnya, ini ada kalsium laktat, kalsium sitrat, kalsium sulfat, kalsium fosfat. Nah ini. Dan untuk trennya itu sebenarnya kalau yang bagus, yang lebih aman adalah garam kalsium dalam bentuk garam organik. Ya ini seperti kalsium laktat, kalsium sitrat. Nah ini akan lebih aman ya daripada dalam bentuk anorganiknya seperti kalsium sulfat gitu ya, ataupun kalsium klorida gitu. Sedangkan yang aluminium tadi ada dalam bentuk aluminium amonium sulfat, AlNH4SO4 2 kali. Bentuk powder putih, larut dalam air dan tidak larut dalam alkohol. Kemudian ada juga ini kalium aluminium sulfat. Ada juga ya tadi natrium aluminium sulfat juga bisa dipakai. Aluminium sulfat anhidrat. Nah, kalau dalam bentuk aluminium sulfat anhidrat ini masih bisa dipakai. Tapi kalau hanya aluminium sulfat saja, nah tadi tidak efektif digunakan sebagai firming agent. Gitu ya, karena kemampuannya mengikat jaringan-jaringan pektin itu tidak bagus atau kurang bagus. Baik, untuk materinya saya kira sudah cukup. Silakan kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada? Tidak ada? Ya. Ya baik ya, kalau tidak ada ya kita cukupkan sekian untuk kuliah